Nomor 11. Andi dan Tony secara bersamaan melempar bola vertikal ke atas dengan kelajuan. Diketahui berarti dilempar dengan kelajuan masing-masing berarti V0. V0A yaitu 10 meter per sekon. V0T, siapa ya si Tony? V0T adalah 20 meter per sekon. Ketika bola yang dilempar oleh Andi mencapai titik tertinggi, berarti nanti di sini dia mencapai H maksimum. H maksimum itu VT-nya 0. Jarak kedua bola tersebut adalah, nah kita cari satu-satu ya. Jadi gini, jarak, berarti yang ditanya itu jarak kedua bola. Kita cari satu-satu dulu, berarti H max untuk berarti yang punya si Andi dulu ya. Yang si Andi itu kita cari pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang karena dilempar ke atas 2G kali H. Karena kita mau cari di sini H max-nya kan. VT-nya itu 0 kuadrat, V0-nya 10 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali H max. Berarti ini adalah 0 sama dengan 100 dikurang 20 H max. Pindah ruas 20 H max sama dengan 100. Coret-coret. Berarti H max sama dengan 10 bagi 2. H max sama dengan 5 meter. Nah, tapi masalahnya ketika dia H max ini, kita harus tahu waktunya ya. Kita cari pakai rumus VT sama dengan, nah, jadi harus tahu waktunya. Karena kita patokannya waktu si Andi ketika ketinggian maksimum. VT sama dengan V0 dikurang G kali T. Nah, VT-nya kan 0, V0-nya 10 dikurang 10 kali T. Berarti 10T sama dengan 10, T sama dengan 1. Jadi ketika ketinggiannya maksimum, T-nya adalah 1, ya. Nah, baru bisa kita cari yang punya Tony. Nah, berarti ketika waktu 1 sekon tuh udah di mana ketinggian si Tony? Berarti kita nyarinya itu pakai rumus H Tony ya. H sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, H si Tony itu kan yang mau kita cari. V0-nya itu adalah 20. T-nya itu kita pakai ini. Karena kita patokannya ketika si Andi ketinggian maksimum ya. Setengah kali 10, T-nya itu adalah 1 kuadrat. Ini coret 5, berarti H sama dengan 20 dikurang 5. Berarti sama dengan 15. Jadi, ini ketinggian Tony. Berarti H max-nya di sini 5. Berarti jaraknya itu, nah, jarak kedua bola itu adalah, jarak kedua bola itu ketika ini ketinggiannya maksimum, berarti adalah 15 yang ini aja yang besar aja ya. H Tony dikurang dengan H Andi. Berarti 15 dikurang 5 sama dengan 10 meter. Ini jawabannya adalah yang D. 12. Mobil A mula-mula diam, dinyalakan dan melaju dengan percepatan tetap. Nah, diketahui V0A sama dengan 0. Dinyalakan melaju dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Setelah 20 sekon, bergerak mesin mobil tersebut dimatikan sehingga mobil mengalami perlambatan tetap. Oh, maunya kita ini aja ya. Kita gambar aja ya. Jadi pertama, ini ada mobil. Mula-mula dia diam. Dinyalakan melaju dengan percepatan tetap. Jadi dia udah bergerak, di mana A-nya itu adalah 2 meter per sekon. Setelah T-nya selama 20 sekon bergerak, mobil tersebut dimatikan sehingga mobil mengalami perlambatan tetap. Berarti ini artinya dia udah bergerak, ini dia mengalami perlambatan. Berarti ini percepatan, ini positif ya. Berarti ini perlambatan dan berhenti. Nah, dan berhenti. Nah, di sini dia berhenti. Berarti VT di sini 0. Berhenti dan T-nya adalah 20 sekon. Berhenti 20 sekon kemudian kan. Jarak tempuh mobil mesin dimatikan hingga berhenti.
Jadi dari dimatikan itu setelah dia bergerak 20 sekon, berarti yang ini aja nih. Yang ini aja ya. Ini jaraknya berapa? Nah, jadi kalau kita mau cari jarak ini kan jelas kita udah punya VT, ada T. Berarti ini kita gunakan nanti rumusnya adalah S sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Tapi kita belum punya V0. V0-nya ini kita cari dari sini ya. Dari sini. Nah, ini V0, berarti kan nanti di sini ada VT nih. Nah, VT di sini akan menjadi V0 di sini nanti. Nah, jadi kita cari VT di sini ya. Mencari VT di sini caranya adalah VT sama dengan V0 ditambah karena dia dipercepat A kali T. Berarti V0-nya itu 0 ditambah 2 dikali 20. Berarti dapat VT-nya adalah 40 meter per sekon. Nah, berarti 40 ini sama dengan ini ya. Berarti ini sama dengan 40 meter per sekon. Nah, berarti masukin sini. Berarti jadinya 40 kali 2 dikurang setengah kali 10 kali 20 dikuadratkan. 20 sekon kemudian ya. V0. Ya, berarti ini kan dapatnya 80 nih, dikurang ini 5, ini dapatnya adalah, kalau ini kayaknya nggak bisa ya, kalau misalnya kita cari pakai rumus yang jelas, kita udah punya ya, oh kita cari deh dulu perlambatannya nggak tahu berapa ya. Oh iya, ini nggak tahu berapa. Nah, berarti kita cari perlambatannya dulu. Yang bagian sini VT sama dengan V0 dikurang A kali T. Nah, V0-nya kan 40 dikurang A, VT-nya kan 0. T-nya 20. Pindah ruas berarti 20A sama dengan 40. Berarti A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, udah dapat. Baru bisa kita cari S-nya ya. Menggunakan rumus S sama dengan V0 atau kita gunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2A kali S. Nah, VT-nya 0 kuadrat, V0-nya itu adalah 40 kuadrat dikurang 2 kali 2 kali S. Berarti ini adalah pindah ruas 4S sama dengan 1600. S sama dengan dapat 400. Ya. Jadi jawabannya adalah 400 ya, C. Nomor 13, ketika Ali menendang bola yang diumpan kepada Hendra, terbentuk lintasan bola yang mencapai titik tertinggi sebesar 5 meter. Berarti diketahui titik tertinggi berarti Hmax ya, 5 meter di atas permukaan tanah. Jika gesekan udara diabaikan, waktu yang dibutuhkan Hendra menunggu hingga bola tepat di tanah di ujung sepatunya adalah, berarti ketika Ali menendang bola yang diumpan kepada Hendra, terbentuk lintasan yang mencapai titik tertinggi sebesar 5 meter di permukaan tanah. Berarti kayak gini ya, ini anggaplah parabolanya. Jadi di sini udah terbentuk H-nya itu 5 meter. Jika gesekan udara diabaikan, waktu yang dibutuhkan Hendra menunggu hingga bola tepat di tanah di ujung sepatunya. Nah, berarti yang dicari itu adalah T-max-nya ya. Berarti Hendra tuh di sini kan. Hendra tuh berarti dia dilemparnya sampai ke sampai ke tanah sini kan. Berarti artinya yang kita cari itu adalah T-nya. T di udara berarti ya, T di udara itu sama dengan 2 V0
sin theta per G ya, per G aja. Nah, ini rumus yang akan kita pakai. Tapi di sini kalau kita lihat masalahnya kita nggak punya fenol. Apa hubungannya dengan ini? Berarti hubungannya dengan H maksimum. Oke? Nah, kita cari dulu fenol dari H maksimum. Nah, H maksimum itu kan rumusnya adalah fenol kuadrat sin kuadrat theta. Nah, tapi di sini tidak ada sudut ya. Ya, nggak apa-apa. Kayak kita pakai ini kan ada sin nanti nih. Fenol kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Jadi hanya kita punya 5. Fenol kuadrat sin kuadrat tetanya, bila kita ambil aja ini. Fenol kuadrat sin kuadrat theta per 2 kali 10. Berarti kalau ini kita kalikan ke sini kan ini jadinya adalah 100 nanti ya. 100 sama dengan fenol kuadrat sin kuadrat theta. Jadi kita akarkan aja biar habis kuadratnya kan. Ini dapat 10 sama dengan fenol sin theta. Nah, dapat kita ini kan, baru kita masukkan ke sini. Oke. Berarti jadinya T sama dengan 2 kali fenol sin theta itu adalah 10 per 10. Coret-coret dapat sama dengan 2 sekon. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 14. Peluru ditembakkan dengan kecepatan awal fenol. Diketahui fenol dan membentuk sudut adalah 30 derajat terhadap arah mendatar. Jika kecepatan peluru tersebut setelah T sama dengan 4 sekon, berarti itu V-nya adalah 40 meter per sekon. Besar kecepatan awal itu adalah, berarti yang ditanya itu V0. Nah, jadi di sini kita jawab, kita mau mencari V itu, dia rumusnya adalah Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, kan? Nah, tapi masalahnya kita harus nyari dulu masing-masingnya di luar ya. Pertama kita cari dulu Vx. Vx itu adalah fenol cos theta. Nah, fenolnya itu adalah fenol cos 30. Berarti fenol cos 30 itu adalah setengah akar 3 ya. Berarti di sini dapatnya adalah akar 3 kali fenol per 2. Nah, itu adalah nilai Vx. Oke. Sekarang kita cari Vy. Itu adalah fenol sin theta dikurang G kali T. Nah, fenolnya itu nggak tahu berapa, sin 30 dikurang 10 kali T. T-nya 4 ya. T-nya adalah 4. Berarti fenol sin 30 adalah setengah dikurang 40. Berarti jadinya fenol per 2 dikurang 40. Ya kan? Kayak gitu. Nah, berarti ini adalah Vy. Nah, baru kita masukkan ke rumus V itu ya. Jadi kan rumus V itu adalah berarti Vx-nya itu akar 3 fenol, akar 3 fenol per 2 kuadratkan ditambah fenol per 2 dikurang 40 dikuadratkan. Berarti ini kan nilainya itu, V ini kan nilainya adalah 40. Nah, supaya hilang akarnya kita kuadratkan sisi kiri dan kanan. Berarti ini habis, jadinya kan. Ini jadinya tinggal 1600 sama dengan ini dikuadratkan adalah 3 fenol kuadrat per 4. Ditambah ini kita cari di luar ya, fenol per 2 dikurang 40 kali fenol per 2 dikurang 40. Ini kali sini berarti fenol kuadrat per 4. Ini dikurang 40 fenol per 2 dikurang 40 fenol per 2 ditambah 1600. Berarti ini adalah fenol kuadrat per 4 dikurang 80 per 2 fenol ditambah 1600 gitu kan. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi, udah kita masukkan sini kan. Kan ini jadinya fenol kuadrat per 4 dikurang 80 fenol. Ini kita sederhanain aja ya.
Ini sederhanain, bisa jadinya adalah V0 kuadrat per 4 dikurang 40 V0 ditambah 1600 gitu kan. Berarti jadinya V0 kuadrat dikurang 40 V0 ditambah 1600. Nah, ini kita hapus aja ya. Nah, kemudian ini kita pindah ruas nih. 1600 dikurang 1600 sama dengan, ini kalau dijumlahin adalah 4 V0 kuadrat per 4 dikurang 40 V0. Coret nih kan, ini 0 sama dengan V0 kuadrat sama dengan 40 dikurang 40 V0. Pindah ruas, 40 V0 sama dengan V0 kuadrat. Coret, habis. Berarti di sini dapat 40 sama dengan V0. Nah, jadi seharusnya jawabannya adalah 40 ya. Oke, jadi jawabannya adalah 40 meter per second. 15. Perhatikan gambar berikut. Bola A dilempar condong ke atas dengan kecepatan awal diketahui V0 sama dengan 20 meter per second dan membentuk sudut theta sama dengan 60 derajat. Seperti gambar di atas, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ke dinding. Berarti X-nya adalah 30 meter. Nah, berarti ini kita gunakan aja rumus waktu. Waktu ya, apa hubungannya? X sama dengan V0. Jadi yang ditanya itu adalah T ya. T. Nah, kita buat di sini jawab. Kan kita punya kata kuncinya di sini X kan. Nah, berarti X itu kita gunakan rumus V0 cos theta kali T. X itu kan 30. V0 20 cos 60 kali T. Berarti ini bisa dicoret. 3 sama dengan 2 cos 60. Cos 60 itu kan setengah ya, setengah kali T. Coret-coret berarti dapat 3. T sama dengan 3. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ya.